Salah satu bentuk kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat Islam adalah terlihat pada kepedulian beliau yang sangat tinggi pada kita. Beliau berpesan dalam sabdanya, hal-hal yang paling aku khawatirkan yang akan melanda umatku ialah, yang pertama adalah besar perut, yang kedua adalah banyak tidur, yang ketiga adalah pemalas, dan yang keempat adalah lemah keyakinan. Hadis ini adalah bentuk kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan penyakit-penyakit yang menyebabkan umatnya menjadi umat yang terbelakang, yang tidak memiliki kehormatan, yang akan dipandang rendah oleh orang lain, yang akan dipandang rendah oleh agama-agama lain. Dan penyakit ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Karena jika sudah terlanjur menjangkiti anak-anak kita, maka apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, saudara? Penyakit yang pertama adalah besar perut. Artinya lebih mementingkan urusan perut daripada urusan yang lainnya. Orang yang terjangkit penyakit ini tak akan malu dan tak akan takut untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Dan jika sudah terjangkit penyakit ini, maka sedikit demi sedikit akan menghilangkan sifat-sifat kemuliaan yang ada pada diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang sangat berharga pada kita, bahwa kehidupan dunia dengan segala kesenangannya adalah permainan dan senda gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu adalah tempat yang kekal. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak gunakan akal untuk berpikir? Saudaraku, yang kedua adalah banyak tidur. Penyakit inilah penyebab hilangnya produktivitas seseorang dalam bekerja. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang soleh yang selalu mencontohkan untuk mengurangi porsi tidur dan meraih keutamaan ibadah dalam bentuk apapun saja. Dan penyakit yang ketiga, saudaraku, adalah kemalasan. Jika engkau terjangkit penyakit ini, maka jangan tanya kenapa tak ada kemajuan dalam hidupmu. Kemalasan akan mengkerdilkan hatimu, saudara. Apabila kau ingin berhasil dalam hidupmu, baik keberhasilan di dunia maupun keberhasilan di akhirat nantinya, maka perlu kita pelajari kunci-kunci kesuksesan dalam meniti hidup di muka bumi Allah ini. Kunci sukses yang pertama adalah selalu bersemangat.
Atau sering orang bilang always be excited. Semangat yang tinggi sebagai modal awal untuk meraih kesuksesan. Hadapi segala rintangan dengan hati dan pikiran yang jernih. Dan jangan pernah hilang harapan dalam dirimu. Karena ketika kau masih memiliki harapan, maka di ujung harapanmu itu kau akan menemukan masa depan yang lebih baik. Kau akan menemukan masa depan yang cerah. Yang kedua, selalu bangkit. Atau always be up. Ketika kau dihadapkan dalam berbagai permasalahan-permasalahan hidup yang datang silih berganti, maka bangkitlah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apalagi malas untuk kembali berusaha. Jangan berhenti berusaha. Ketika engkau dihadapkan pada berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu pasti akan kau temukan kemudahan. Yang ketiga, apabila ingin mencapai sebuah kesuksesan, jangan pernah membuat alasan. Baik dalam pekerjaan atau dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah. Karena alasan akan mengkerdilkan hatimu yang lapang. Karena alasan akan menyepelekan setiap tugas yang dibebankan kepadamu. Berhenti berbuat alasan. Stop making excuse. Saudara, yang selanjutnya, salah satu dari kunci kesuksesan adalah total komitmen. Komitmen adalah salah satu sikap dan tanggung jawabmu pada suatu hal apapun saja. Baik dari diri sendiri, orang lain, maupun dalam sebuah organisasi. Harus ada rasa tanggung jawab dalam diri itu, ditanamkan dalam dirimu. Dan itu perlu, saudara. Itu perlu, saudara. Jemaah rahimakumullah. Penyakit yang keempat adalah lemah keyakinan. Lemah keyakinan. Ini yang menyebabkan seseorang tidak punya pendirian yang tetap. Jika seseorang terjangkit penyakit ini, maka akan sangat mudah diadu dan diprovokasi oleh orang-orang yang senang membuat orang lain susah. Maka dari itu, saudara, ubahlah cara pandangmu agar bisa menangkap omongan yang buruk menjadi motivasi untuk dirimu. Karena itu, lebih baik bagimu daripada menanggapi negatif omongan orang yang justru akan menjadi beban bagi dirimu sendiri. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah.